strukturnya kita potong, jadi yang dipakai hanya struktur bawah dan mesin. Nah, untuk struktur ini biasanya kalau misalkan teman-teman potong, dikunci dulu bagian dalamnya. Struktur yang potongannya kalau misalkan bisa dipakai kembali, itu boleh dipakai kembali. Otomotif Mania cukup ekstrim memang mengubah tampilan Honda City menjadi sebuah mobil sport car. Ya, memang setiap proyek memiliki kesan juga kesulitan tersendiri dalam penanganannya, termasuk untuk modifikasi ekstrim yang satu ini. Nah, jika kalian sudah melihat progres awal saat mobil ini datang, bisa dibilang kondisinya tidak terlalu parah, baik kondisi interior maupun kondisi eksteriornya. Dan kemungkinan part-part orisinil mobil ini akan kembali dipakai saat mobil ini sudah jadi. Ya, walaupun mungkin masih jauh dari kata jadi, tetapi kita akan kasih tahu kalian nih, step by step kita merestorasi mobil ini berbekal pengalaman yang tidak sebentar dalam penanganan khususnya modifikasi. Eits, tapi sabar dulu, karena untuk pengerjaannya sendiri juga butuh waktu yang lumayan lama. Memang untuk desain, pemilihan warna, dan lain-lain masih kita rahasiakan dulu nih guys, biar pada penasaran. Dan jangan lupa subscribe dulu supaya nggak ketinggalan untuk progres ekstrim yang satu ini. Nah, untuk modifikasi sport car sendiri sudah wajib memang untuk memotong atap di bagian atas. Selain itu, all body juga harus kita rubah total, karena ini menjadi kunci yang membedakan mobil biasa dengan sport car tentunya. Oke, setelah body selesai dibuat, barulah kita samakan penempatan ornamen body kit sesuai jenis sport cars yang akan dicontoh. Di video kali ini kita juga ajak kalian untuk cari tahu apa aja nih yang perlu disiapkan untuk memodifikasi sport car. Yuk kita simak penjelasannya. Halo modifikasi mania, akhirnya untuk pembuatan dari si mobil yang rencananya akan kita berubah menjadi sport car ini sudah berbentuk setelah kurang lebih pengerjaan beberapa saat. Nah, ini adalah proses-proses yang kita kerjakan. Dari bumper belakang udah, body-body, kap mesin bagasi belakang, dan juga bagian atas. Struktur ini juga udah kita bikin semua nih untuk strukturnya. Ini keren banget. Jadi coba lihat sini nih. Nah, ini buat body partnya kita udah custom menggunakan metode fiber, yang dimana juga untuk bentuknya dan dimensinya juga udah bagus banget. Dan juga ini struktur tulang ini udah kita kerjakan semua, pilar-pilar ini juga sudah proses semua, dan juga sampai ke bagian depan. Nah, ini di bagian depan, kalau di bagian depan ini juga prosesnya udah kelihatan. Jadi untuk proses pembuatannya kalau dibilang lama enggak juga, tapi kalau dibilang cepat enggak juga. Jadi memang
proses ini memerlukan waktu, yang dimana kalau untuk body partnya memang kita udah ada untuk body partnya, sehingga untuk proses pembuatannya sendiri jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, dan juga hasilnya bisa jauh lebih maksimal. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen modifikasi ataupun pengen membuat kayak mobil-mobil sport car, biasanya harus diperhitungkan dulu. Yang pertama-tama adalah waktu untuk modifikasi, budget modifikasi, dan juga nanti kira-kira hasilnya pengen mengarahnya kemana, ke sport car, retro, ataupun maksudnya ke off-road. Itu tergantung dari kalian. Tapi kalau yang kita bikin ini konsepnya memang sport car, dan juga nanti untuk pelek-pelek nanti setelah selesai baru kita ukur, kita buat sesuai dengan ukuran dari si diameter yang ada di mobil ini. Oke? Nah, dalam memodifikasi, khususnya kalau untuk mobil-mobil yang ekstrim ataupun sport car, biasanya kan kita potong nih, atapnya kita potong semuanya, strukturnya kita potong, jadi yang dipakai hanya struktur bawah dan mesin, biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman yang belajar modifikasi, nah untuk struktur-struktur ini biasanya kalau misalkan teman-teman potong, dikunci dulu bagian dalamnya, terus udah gitu struktur yang potongannya ini, samping, kiri kanan, atap, kalau misalkan bisa dipakai kembali, itu boleh dipakai kembali. Jadi maksudnya kadang-kadang kita ada mengumpulkan beberapa part original, ini adalah part-part bagian dalam. Nah, ini adalah part-part bagian dalam nih. Jadi ini nanti rencananya akan kita pasang lagi di bagian dalam tengah. Ini untuk lampu, dan juga ini untuk yang bagian belakang. Nah, jadi kalau teman-teman, kalau part-part original jangan langsung dibuang, bagusnya dikumpulin dulu. Kalau udah dikumpulin semua, nanti apa yang bisa dipakai lagi. Tapi kalau untuk seperti ini, part-part gini, part-part engsel seperti ini, biasanya saya beli baru. Saya nggak pakai yang dari mobil, karena strukturnya mobil-mobil sport itu berbeda. Seperti kayak mobil-mobil Eropa beda, mobil Jepang beda. Jadi ini part-partnya udah kita beliin lagi semuanya. Tapi kalau kayak seat belt seperti ini kalau untuk seat beltnya sendiri nanti rencananya masih dipakai ke original. Tapi karena udah kita potong pendek, nanti kita adjust lagi lubangnya, dirubah lagi. Nah, ini juga kita udah kumpul-kumpulin, udah dirapikan. Ini part untuk kayak bagasi belakang dan juga bensin. Jadi kalau buat teman-teman, kalau usahakan untuk bagasi bensin, usahakan menggunakan originalnya juga. Tapi kalau nanti posisinya mau dirubah, itu bisa. Posisinya pengen ditempatkan di tempat yang baru, itu is okay, nggak masalah. Dan juga ini adalah lock untuk yang bagian dalam interior juga. Jadi ini nanti semua yang part originalnya akan dipakai lagi. Tapi kalau untuk jok nanti akan dirubah, dan juga untuk beberapa dashboard mungkin akan dipendekin lagi, dan beberapa barang interiornya mungkin udah nggak akan kepakai. Tapi sisa-sisa part-part yang kecil-kecil sebagian masih dipakai. Jadi buat teman-teman ya, kalau pengen modifikasi, setelah teman-teman dibongkar, dikumpulkan seperti ini, dipacking untuk kondisinya. Nanti biasanya kita masukin ke dus-dus. Jadi nanti kalau teman-teman lagi pengen cari barang-barang apa, seperti kayak handle pintunya ataupun barang-barang interiornya, nanti nggak susah untuk kumpulinnya. Jadi kalau di tempat kita biasa kita kumpulin dulu semuanya, baru nanti kita pilih lagi yang mau dipakai yang mana. Sip.